Nah, kita akan lanjut. Terakhir itu kuliahnya yang bagian teori itu adalah masuk di fungsi dua peubah. Kita udah membahas gambar-gambarnya. Kemudian kita udah membahas pengertian daerah, definisi daerah nilai, kemudian menggambar grafiknya. Jadi grafik fungsi dua peubah itu melibatkan variabel bebas X dan Y, sedangkan nilai fungsinya disebut set gitu ya. Jadi gambarnya ada di ruang ya. Ada X-nya, ada Y-nya, ada setnya. Nah, dia gambarnya secara umum berupa permukaan. Ini contoh aja yang di kanan. Jadi, tuh. Nah, kemudian terakhir juga kita sudah membahas gambar dari fungsi ini. Nah, fungsi ini agak rumit, tapi setelah kita kuadratkan, ketemu persamaan ini tak lain kalau 36-nya dikedepankan, kemudian koefisien X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadratnya dikebawahkan, jadilah persamaan elipsoida itu ya. Cuma elipsoidanya hanya separoh yang di atas bidang X, O, Y saja. Kenapa? Karena setnya nggak boleh negatif. Nah, secara umum menggambar fungsi dua peubah itu susah permukaannya. Bayangkan kalau saya punya set sama dengan sin X kali sin Y. Wah, gambarnya repot deh ya. Harus pakai software. Nah, mengawali kuliah hari ini, maka kita akan masuk ke cara menggambar fungsi dua peubah yang lebih gampang gitu ya. Gimana bisa lebih gampang? Nanti dilihat setelah dibahas. Yaitu menggunakan konsep kontur atau kurva ketinggian. Oke, ini bahan kita hari ini. Nah, untuk memahami kontur, coba kita lihat ini. Nah, saya punya fungsi dua peubah set fungsi XY itu sebuah permukaan, katakan gambarnya seperti ini. Gambarnya bisa macam-macam ya. Ini contoh aja, ilustrasi diambil yang gampang. Diberikan ini, grafiknya udah diberikan. Kemudian yang saya lakukan adalah mengiriskan, sebentar ya. Jadi permukaan yang biru ini saya iriskan dengan bidang set sama dengan K. Ingat bidang set sama dengan K itu tak lain adalah sama dengan bidang X, O, Y ya, yang di bawah ini dinaikkan setinggi K. Ya kalau K-nya negatif diturunkan sejauh K. Jadi bidang set sama dengan K itu sejajar dengan bidang X, O, Y. Kita lihat kalau K-nya positif aja, jadi naik setinggi K gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat irisannya. Yang biru, permukaan biru diiris bidang yang abu, irisannya kan berupa ini. Kalau permukaannya ini kurang lebih elips ya, tapi secara umum ya kita nggak tahu. Ini aja permukaan ini seperti elips irisannya. Nah, kemudian irisan ini saya proyeksikan ke bidang X, O, Y. Nah, diturunkan. Ini yang merah di atas, diturunkan. Coba kita lihat sekarang. Katakanlah ambil K-nya pakai angka ya, 8 gitu ya. Saya ambil K-nya 8. Ini 8. Oke. Nah, berarti yang abu ini bidang set sama dengan 8. Sekarang saya mau nanya, kalau saya punya titik P di sini, di elips ini ya, maka nilai fungsinya di titik P berapa? P itu tentunya dua peubah A, B ya. Jadi nilai fungsi di titik A, B berapa?
Ada yang coba mau jawab, nebak boleh. Ayo ditunggu. Itu siapa? Profesor, jawab. Siapa namanya si profesor? Udah lupa. Iya, Pak. Nah, ini berapa nilainya di titik A, koma B ini? Nilai setnya. Eh, Nilai Z-nya 8. 8. Iya. Ya dulu. Kalau di titik ini, di titik Q nilai setnya berapa? Andika lagi, 8 lagi. 8 lagi. Di titik R, 8 lagi ya? Iya, 8. Nah, oke. Ini betul ya. Coba, Elizabeth paham nggak kenapa nilainya 8? Hmm, Hah? Paham nggak kenapa? Nggak. Ya nggak, bilang aja nggak itu. nggak, belum paham, Pak. Nah, gini, coba kita lihat. Kalau di titik P ya, ini di titik P, maka nilai fungsinya setnya adalah di sini, betul? Kalau saya hitung, kan ini yang merah ini tuh proyeksi dari ini. Itu, Mbak. Jadi kalau X, Y-nya A, B di sini, nilai setnya fxy-nya ya di sini. Tingginya berapa ini? 8. Karena ini yang abu-abu adalah grafik set sama dengan 8. Kalau di titik Q, mana nilai fungsinya tuh setnya? Ya jatuh di yang sini lagi. Tingginya kan 8 juga. Di titik R, tingginya 8 juga. Nah, udah paham Elizabeth? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Nah, Javier Abner, paham nggak? Kenapa nilainya 8? Paham, Pak. Ah, Ani, paham nggak Ani? Ani Andong? Insya Allah, Pak. Nah, paham ya? Oke, sekarang saya mau hapus ini yang item-item yang barusan saya coret. Jadi, ya, ini 8 aja dulu. 8 itu. Nah, jadi semua titik X, Y yang ada di elips bawah ini, semua titik yang ada di elips merah ini, nilai setnya selalu 8 ya. Nah, jadi ini semua titik pada kurva merah yang ada di bidang X, Y itu nilai fungsinya, yaitu fxy-nya, semua xy yang ada di situ ya, itu selalu 8. Kalau ini k-nya 8 tadi. Oke, kalau k-nya diganti sembarang nilai k, bukan 8 lagi, ini k, ini juga k, ya ini k gitu ya, tingginya k. Oke, nah kurva ini dinamakan kurva ketinggian dari fungsi semula dengan ketinggian K. Maksudnya adalah kurva pada kurva ini semua nilai setnya sama dengan K, nilai fungsinya. Jadi ini adalah kumpulan titik-titik yang nilai setnya sama, yaitu K, gitu ya. Nah, itu disebut kurva ketinggian. Jadi kurva ketinggian dari sebuah fungsi adalah kumpulan titik-titik di bidang X, Y ya. Di bidang X, O, Y atau di bidang X, Y yang mempunyai nilai set sama atau tingginya sama. Ya bisa negatif, bisa positif tergantung tergantung fungsinya.
Nah, kalau kita gambar irisan tadi untuk berbagai nilai K, ya, K-nya diganti-ganti itu, kita kan dapat di bawahnya elips-elips, kumpulan elips. Nah, kumpulan itu disebut peta kontur. Ya, oke. Nah, kita lihat contohnya. Saya akan bahas contoh ini manual. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, gambarkan kurva ketinggian dari ini. Oke. Jadi, langkahnya untuk menggambar kurva ketinggian itu kita iriskan ini dengan bidang set sama dengan K. Jadi, langkah pertama adalah ganti eh, variabel set dengan K. Ya, sebentar saya pause dulu. Ini ada. Jadi saya ganti ini. Sekarang punyanya ini dinamakan ini persamaan kurva ketinggian itu adalah K sama dengan sepertiga akar 36 min 9 X kuadrat min 4Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan gambar ini gambarnya di bidangnya hanya memuat X dan Y. K-nya berapa? K-nya kita pilih beberapa nilai aja kalau nggak diminta di soal. Ya, K-nya semaunya kita mau ngegambar untuk K2 dan K setengah boleh. Mau gambar untuk K eh, dua apa 1,5 dan 1/4 boleh. Hanya dua. Atau saya mau menggambar untuk K-nya banyak. Untuk K-nya setengah, 3/4, satu, 1,5 boleh gitu ya. Kalau nggak ditentukan K-nya. Kalau di ujian biasanya K-nya ditentukan untuk K sekian, sekian, sekian. Nah, sebelum menggambar, saya ingin ngamati dulu. Kan ini ada akar, berapa nilai K paling kecil dan paling besar. Secara umum itu nggak usah dilakukan, tapi yang ini mau kita lihat. Ini jelas pertama, K-nya harus lebih besar dari nol ya, karena akar kan. Ingat, K itu setnya ya, nanti nilai setnya. Kemudian kita lihat, ini K paling besar berapa? K paling besar bila kita lihat ini K paling besar kalau ini nol kan? Karena ini dikurangi kuadrat itu positif, kuadrat positif. Jadi paling besar kalau X dan Y-nya nol. Bila X sama nol dan Y sama dengan nol. Saya hitung. Jadi K-nya sama dengan 1/3 akar 36 min nol sama dengan akar 36, 6/3, 2. Nah, jadi saya punya sekarang K-nya paling besar 2. Nggak boleh lebih dari 2. Ya. Itu paling besar K-nya. Kalau K-nya 3 gitu, ya nggak boleh. Ini nggak mungkin menghasilkan luas kanan jadi 3. Karena paling gede akar ini adalah akar 36. Dikeluarkan akar dibagi 3, ya hasilnya 2. Oke, jadi saya punya pemilihan K-nya harus gini. Nah, kita gambar aja beberapa nilai K. Saya ambil yang ekstrim dulu. Untuk K sama dengan 0, saya gambar. Maka persamaannya menjadi 0 sama dengan 1/3 akar 36 min 9 X kuadrat min 4Y kuadrat gitu ya. Jadi saya masukkan K-nya 0 di sini. Ini saya mau sederhanakan eh, menjadi akar
36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Sorry, udah direkam belum ya? Oh, udah. Gitu. Harus 0 ya. Kalau ini 0, berarti yang ini harus 0. Nah, sebentar. Ini. Nah, dari situ maka saya haruslah punya 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat sama dengan 0 atau 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 ya. Atau, nah ini elips. Saya bikin ruas kadarnya 1. 9-nya juga dikebawahkan. 36 per 9, 4. Y kuadrat. 36 per 4, 9. Gitu. Nah, itu elips. Kita gambarlah elips itu ya. Ini saya udah gambar nih elipsnya. Coba lihat lagi. X kuadrat per 4, Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, tadi di kuliah sebelumnya udah saya gambar ini pakai GeoGebra. X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Warnanya jangan hitam kasih warna lain. Eh, loh, settingnya mana? Oh, ini ukurannya. Bentar ya, settingnya dulu. Kemana dia? Oh, nggak keluar settingnya. Bentar ya. Ah, kenapa ini teh? Sebentar, ini pakai 2 layar, ukurannya gede. Jadi, oke. Saya mau pilih colornya merah, gitu ya. Ini teh, kumaha sih? Ah, Nah, begitu. Oke, kemudian saya mau hilangkan labelnya juga. Ini equation satunya hilangkan. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, saya ambil ya. Saya ambil, saya tempelkan di sini. Nah, itu adalah kemana? Kok ngilang? Nah, ini adalah gambarnya itu ya. Setelah itu, kita kasih label. Kita kasih label. Ini 0. 0 itu menyatakan nilai K-nya. Dan kalau kita balik lagi ke atas, K itu pengganti dari setnya. Jadi dengan demikian, semua titik yang ada di elips ini, semua pasangan X, Y, kalau dihitung nilai fungsinya, akan dapat setnya 0. Kenapa kan tadi dari ini di set K-nya 0. Gitu ya. Semua titik yang di elips ini nilai setnya 0. Kemudian kita gambar lagi untuk K yang lain. Coba saya gambar untuk K2. Untuk, kok jadi merah? Untuk K-nya sama dengan 2 yang paling gede. Saya punya persamaannya 2 sama dengan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Begitu. Saya kalikan ke sini jadi 6 sama dengan akar sekian. Saya kuadratkan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Ya. Nah, saya dapat apa? X 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Bukan elips ini. Ini, sorry, salah. 9x kuadrat. Gitu ya. Nah, ini hanya dipenuhi kalau X, Y-nya hanyalah titik 0,0 ya.
Nah, saya gambar lagi. Ini, titik 0,0. Kasih label ini 0. Artinya apa? Ini adalah kurva ketinggian yang memang cuma satu titik. Kurva ketinggian di mana nilai setnya 0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, nilai setnya 0. Ya. Untuk K yang lain, kita gambar. Untuk K yang lain tuh, 0 tadi udah, 2 udah. Sekarang yang di antaranya. Saya punya persamaannya tadi K kuadrat, bukan K kuadrat, K 1/3 akar tadi 36 min apa? 9x kuadrat min 4y kuadrat gitu. Oke, saya kalikan ke kanan menjadi 3K, kemudian dikuadratkan, ini akan ketemu 9K kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Kemudian saya hitung 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 min 9K kuadrat. Nah, karena K-nya itu paling gede 2, ya, ini kecil dari 2 K-nya, maka ini positif. Kalau K-nya 2 dia 0, tapi K-nya kurang dari 2. Maka ini saya ubah menjadi X kuadrat per 36 min 9K kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 36 min 9K kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini elips. Kita gambar elipse untuk berbagai nilai K. Kalau digambar, didapatlah yang ini. Saya buka di sini. Bentar ya. Mana? Ininya penjelasannya ngikuti yang tulisan saya di OneNote aja. Yang ini nggak enak penjelasannya. Sengaja makanya saya tulis. Tapi ininya mau saya satukan. Bukan salah ya, yang di slide juga betul. Cuma nggak serinci yang saya omongkan. Nah, untuk berbagai K. Jadi kalau K-nya 1, ketemulah yang hijau. K-nya 1,5 ketemu yang ini. K-nya 1,8 ketemu yang ini. K-nya 2 tadi 1 titik. Itu udah kita gambar di sini. Dan yang paling luar K-nya 0. Nah, ini peta kontur. Jadi, apa kegunaannya? Dengan melihat ini, meskipun gambar permukaan 3 dimensinya nggak tahu, tapi saya bisa memperkirakan di pusat koordinat nilai set paling besar. Kalau saya bergerak keluar, entah ke kanan, ke atas, atau diagonal, makin lama makin kecil. Di sini 0. Dan yang seperti ini tuh dipakai sama orang geodesi. Orang geodesi ketimbang menggambar permukaan 3 dimensinya, lebih sering menggambar ini peta konturnya. Misalkan di daerah perbukitan gitu ya. Kalau ini menggambarkan kontur dari daerah perbukitan, kita tahu posisi-posisi di mana bukitnya tinggi atau rendah. Kalau ini ya di pusat koordinat bukitnya paling tinggi. Kalau bergerak keluar, ya dia makin rendah gitu ya. Begitu. Oke, sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita lihat lagi. Sekarang ini udah. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Mungkin nggak dua kontur dengan hak berbeda berpotongan? Coba kita copy pertanyaannya. Apa sih maksudnya? Ini.
Gini, mungkin nggak ada dua kurva ketinggian, K-nya berbeda. Misalkan ini kurva ketinggian untuk K-nya 1. Yang ini untuk K-nya 5 gitu ya. Nah, dia berpotongan. K-nya beda, tapi ingat awalnya kita punya set fungsi X, Y. Nah, mungkinkah kurva ketinggiannya dengan K yang berbeda berpotongan di titik P, contohnya ini, dan di titik Q. Coba, ada yang jawab nggak? Profesor, Nggak mungkin, Pak. kenapa? Soalnya nggak boleh ada Z yang bertumpukan gitu, Pak. Harus satu nilai Z buat Nah, semua harus X satu kali. nilai, karena ini fungsi ya. Fungsi. Kalau fungsi itu satu pasang X, Y, nilai setnya harus satu. Nah, kalau kalau seperti gambar ini, berarti nilai fungsi di titik P itu bisa satu, nilai fungsi di P juga bisa 5 ya. Kan kalau ini kurva ketinggian yang ini, nilai setnya semua 5. Yang ini semua nilai setnya satu. Jadi di titik P berapa? Bisa satu, bisa 5. Nggak boleh. Fungsi itu di titik tertentu nilainya harus satu, nggak boleh dua gini. Jadi nggak mungkin. Nih, ya. Oke. Ada pertanyaan kedua. Mungkin nggak dua kontur yang tidak berpotongan mempunyai nilai K yang sama? Kalimatnya seperti dibolak-balik, tapi kalau kita pikirkan dengan baik-baik, beda dengan yang atas. Gini, mungkin nggak ini? Ada kontur tidak berpotongan. Konturnya yang ini gini, yang ini mungkin gini gitu ya. Tapi K-nya sama, ini dua, ini dua. Nah, untuk menjawab ini kita bahas soal aja ya. Dan ini nanti mungkin nggak ada yang bertentangan, boleh terpisah. Kita lihat contoh. Ini ada dua contoh, yang ini kalian pelajari sendiri, yang ini kan kalian nggak ada solusinya, jadi saya bahas. Gambar peta kontur dari ini. Oke, saya akan buka aja dari sini ya. Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Nah, sebentar rekamannya udah jalan. Udah. Kita lihat lagi soalnya. Gambar peta kontur, jadi beberapa nilai K nanti dari ini. Kembali kita ganti setnya dengan K dulu. Setnya dengan K ya. Oke, sama nggak ini? Y kuadrat min X kuadrat sama dengan K. Ya nulisnya, setnya diganti K. Kemudian gambarkan untuk berbagai nilai K. Kalau ini mah K-nya bisa positif, bisa negatif, bisa berapa aja ya. K-nya 1000 mungkin, K-nya 100 mungkin, K-nya min 500 mungkin. Jadi nggak ada pembatasan kayak tadi K-nya di antara berapa. Oke, bentar, 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 bentar. Nah, dari sini saya gambar, coba ikuti aja ini. Untuk K berapa dulu saya ambil. Oh, K 0 dulu saya ambil, kalau K-nya 0. Nah, ini sama 0, jadi Y sama dengan X kuadrat. Sorry, Y kuadrat sama X kuadrat. Atau Y-nya plus min akar X kuadrat ya. Dari sini sebenarnya ke Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditarik akar. Plus min akar X kuadrat. Jadi Y plus min X. Gambarnya mana? Sepasang garis lurus. Y sama X dan Y sama min X. Y sama dengan X ini. Satu lagi Y sama dengan min X. Berpotongan. Boleh nggak? Boleh dah. K-nya 0 sama-sama. Ini 0, ini 0. Kalau K berbeda, nggak mungkin berpotongan. Oke ya. Kasih label 0 gitu. Jadi
semua titik yang ada di kedua garis ini, nilai setnya selalu 0. Oke, lanjutnya kita lihat. Kalau K-nya, nanti gambarnya disatukan, terakhir harusnya mas sepotong-sepotong deh. Kalau K-nya positif, bayangkan aja ini, Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 1 itu. Nah ini hiperbola. Kuadrat-kuadrat salah satu negatif. Hiperbola yang nggak boleh 0 mana? X-nya 0 boleh ya. Y kuadrat 1 ada solusinya. Tapi kalau Y-nya 0, nggak mungkin ruas kiri jadi negatif, sedangkan ini harus 1. Jadi Y nggak boleh 0, berarti Y yang boleh 0 X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 sama min 1. Jadi dia hiperbola membuka ke sumbu Y, karena Y-nya nggak boleh 0. Nah, gitu ya. Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 2 gimana? Ya mirip ini aja. Kalau K-nya 2, lebih atas ya. Kalau K-nya setengah, di bawahnya gitu ya. Oke, itu kalau K-nya positif. Kalau K-nya negatif, sebenarnya kalian nggak usah gambar gini umum ya. Cukup gambar misal K-nya 0, K-nya 1, K-nya min 2, udah cukup 3 aja itu. Ini karena menjelaskan teori saya lengkap gitu. Kalau K-nya negatif, maka saya bisa tulis ini. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan dikali min semua. Dan ini menjadi positif ya. Nah, ini adalah hiperbola lagi. Cuma, misalnya contohnya ini. Ini positif min K-nya, 1 itu. Ini X-nya nggak boleh 0. Jadi membukanya ke sumbu X. Gitu ya. Tergantung nilai K-nya bisa banyak. Bisa banyak. Bisa banyak gitu ya. Tergantung nilai ini si K-nya. Oke, jadi kalau saya gambar seluruhnya ini, saya dapatkan ini, K-nya 0 ini. Kalau K-nya 0,5, tadi K-nya positif, hiperbola membuka ke sumbu Y. K-nya min 0,5 membuka ke sini. Terus saya gambar beberapa nilai K. Nah, ini peta konturnya. Jangan lupa setiap peta kontur dikasih label yang menyatakan nilai K-nya atau nilai setnya itu ya. Nah, dengan melihat peta kontur ini kita bisa lihat bahwa kalau dari pusat koordinat saya bergerak sepanjang Y sama dengan X. Kalau ini menyatakan tingginya pegunungan, dia lurus aja. Tingginya 0 terus. Datar itu permukaannya. Kalau saya bergerak ke arah kanan, malah negatif. Jurang ini ya, permukaannya negatif. Makin dalam gitu. Kalau saya bergerak ke selatan, nah ini makin tinggi bukitnya. Gitu ya. Jadi dengan peta kontur ini orang geodesi bisa tahu permukaan yang tinggi dan yang rendah. Begitu. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya. Yang tadi K lebih kecil dari 0 kan ininya membuka ke arah sumbu X. Tapi kan di sini sama dengan minus K. Tadi Bapak bilang kenapa jadi sama dengan K gitu. Kalau sama dengan Nah, minus K, gini. Kalau K-nya negatif ya. Kalau K-nya negatif, saya ubah ini. Dikali min 1 semua. Kali min 1 menjadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min K. Betul? Ini sekarang jadi positif. Contohnya, X kuadrat min Y kuadrat. Min K-nya harus positif. Misalkan 2. Gitu. Nah ini yang nggak boleh 0 yang mana? Yang X kan nggak boleh 0. Kalau X-nya 0, ruas kiri jadi negatif. Jadi yang boleh 0 Y-nya, X-nya nggak boleh 0. Jadi membuka ke sumbu X. Berapa membukanya? Ambil aja Y-nya 0. Y-nya 0, X kuadrat 2, X-nya
plus min akar 2. Dia melalui di sini akar 2. Ya, katakan di sini akar 2 dan minus akar 2. Nah, di situ gambarnya. Gitu. Udah? Paham? Belum? Bingung? Paham, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi dibuat supaya ininya positif sama saya. Ruas kanannya. Oke. Itu adalah mengakhiri bab eh, peta kontur. Populer keluar ya. Oke. Nah, kemudian ada sedikit tentang fungsi tiga peubah. Fungsi tiga peubah itu fungsi yang variabelnya ada tiga pasangan terurut. X, Y, Z. Jadi setnya ini variabel bebas kalau di fungsi tiga peubah. X, Y, Z. Ini sedikit aja lah ya. Karena di belakang ada dibutuhkan gitu. Tapi sedikit kalau soalnya mah jarang. Kemudian nilai fungsinya gimana? Biasanya nilai fungsinya dinyatakan dalam U. Gitu ya. Jadi U fungsi dari X, Y, Z. Ini nggak bisa kita gambar eh, apa permukaannya. Kenapa? Karena X, Y, Z sendiri udah ada di ruang, titik di ruang ini. Ditambah satu sumbu lagi, U. Sumbunya ada 4, saling tegak lurus. Wah, itu udah abstrak ya. Tapi masalah realnya ada contohnya. Kita lihat contoh yang C ini. Kalau saya berada di ruang, nih, X, Y, Z. Ini saya ada di ruang, di titik ini, katakan. Di titik P, koordinat A, B, C. Nah, temperaturnya berapa? Temperatur titik-titik di ruang ini katakan memenuhi hubungan ini. Jadi ini ABC-nya menyatakan titik di ruang, dia punya nilai temperatur. Temperaturnya memenuhi hubungan ini. Nah, perlu fungsi tiga peubah kan? Karena temperatur bergantung pada koordinat X, Y, dan Z. Oke. Nah, saya nggak akan panjang-panjang fungsi tiga peubah. Konturnya udah nggak usah lah. Ini lewat aja. Udah, jangan dipelajari ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas pasal yang baru. Nanti ini apa? Kontur turunan parsial nanti di belakang dipakai gitu untuk konsep yang lebih rumit memerlukan ini gitu ya. Jadi sekarang masih lepas kontur, kok pindah ke turunan parsial. Kontur itu masalah menggambarkan grafik fungsi. Nah, turunan parsial itu lain lagi. Seolah-olah eh, apa saling lepas dulu gitu ya. Nanti hubungannya di belakang. Nah, kalau membicarakan turunan fungsi dua peubah ya, itu ada macam-macam. Nggak bisa kayak fungsi satu peubah turunannya ya aksen X itu. Kalau fungsi dua peubah itu turunannya ada yang namanya turunan parsial, ada yang namanya nanti di belakang turunan berarah, ada yang namanya nanti vektor gradien itu juga turunan. Nah, jadi kalau ditanya saya berikan set sama dengan misal X kuadrat tambah Y kuadrat. Tentukan turunannya. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Paling adanya pertanyaannya, tentukan turunan parsialnya. Nah, itu ada. Tentukan turunan berarahnya pada arah tertentu. Nah, itu ada. Tentukan vektor gradiennya ada. Tapi kalau hanya tentukan turunannya, nggak ada di dua peubah ya. Pertanyaan seperti itu nggak ada. Karena turunannya ada macam-macam. Oke, sekarang kita akan membahas gini. Saya mau gambar dulu permukaan di sini. Mana ya? Kok nggak ada? Sebentar, saya nggak gambar ya. Nggak punya gambarnya. Oh ya udah nggak ada gambarnya. Ini baca aja. Turunan parsial dari fungsi dua peubah
bertujuan untuk menghitung gradien atau tanjakan, sama aja itu istilahnya, laju perubahan gitu ya, laju perubahan ketinggian dari kurva yang merupakan perpotongan ini, ada permukaan, perpotongan permukaan ini dengan bidang yang sejajar bidang x offset atau bidang y offset. Nah, ini gimana ya? Coba kita lihat. Apa itu bidang yang sejajar x offset? X, Y, Z. Bidang yang sejajar x offset tuh ini, ya, bidang ini, termasuk ke dalamnya juga. Kalau bidang yang sejajar x offset, itu misalnya di sini. Nah, ini kan sejajar x offset, itu y-nya konstan ya. Di sini y-nya konstan. Y sama dengan sekian, misalnya 3. Jadi nilai y-nya dari pusat koordinat geser ke kanan 3, setnya bebas, x-nya bebas. Jadilah bidang ini. Ini bidang, jadi bidang x offset itu bentuknya selalu persamaannya y sama dengan sebuah konstanta. Kalau yang satu lagi bidang yang sejajar bidang y offset, x, y, z. Y offset itu ini bidangnya. Yang sejajar bisa ke dalam, bisa keluar ya. Kalau ke arah depan, nah yang sejajar bentuknya gini. Jajar dia. Nah ini bidangnya bentuknya x-nya sama dengan konstan. Gitu ya, x-nya konstan, z-nya bebas, y-nya bebas. Oke, kita akan lihat nanti lebih detail. Supaya tahu dulu aja bidang ini. Nah, untuk itu dikenal ada dua macam turunan parsial, yaitu turunan parsial terhadap X dan Y. Kita lihat bedanya. Saya akan jelaskan lewat ini. Gini ceritanya. Ah, bentar, bentar, bentar. Ini ceritanya. Saya punya sebuah permukaan ini. Yang asalnya dari set fungsi XY. Ya, ini untuk memudahkan permukaannya digambar aja seperti seperempat bola itu ya. Tapi intinya mah permukaan sembarang aja. Gambarnya bisa paraboloida, hiperboloida daun satu, daun dua, apalagi elipsoida itu ya yang dulu bisa macam-macam. Kemudian di sini ada satu titik pada permukaan ini. Titik P gitu ya. Ini titik P pada permukaan. Nah, kemudian permukaan ini kita iriskan dengan bidang Y sama dengan Y0. Bidang Y sama Y0 tuh ini aja. Y-nya tarik sama dengan Y0 di sini. Setnya bebas, X-nya bebas. Dapatlah bidang Y sama Y0 dia. Ini sejajar bidang X offset ya. Selama saya ngomong ini kalau nggak paham tanya ya, tanya. Nah, kalau permukaan tadi diiris dengan bidang ini, irisannya itu adalah sebuah kurva ya, yang ada di bidang juga ada di permukaan. Nah, itu saya gambar. Irisannya ini aja nih, kurva ini. Yang tegak sama yang datar ini bukan. Yang irisannya hanya yang ini, yang warna ungu agak tebal. Oh ya, sebelumnya dulu saya mau mundur. Kalau ini ada titik Q. Di titik Q, koordinatnya pasti X-nya saya nggak tahu, tapi Y-nya pasti Y0. Setnya nggak tahu. Kalau ada di sini di bidang ya, titik R, pasti koordinatnya X-nya nggak tahu, tapi Y-nya pasti Y0. Setnya nggak tahu. Ya harus dihitung ke
aturan fungsi. Jadi semua titik pada bidang yang biru ini selalu Y-nya sama Y0. Karena kan ini bidangnya bidang Y sama Y0. Semua titik pada bidang yang nilai Y-nya Y0. X dan Z-nya bisa rubah-rubah. Kalau saya lihat irisannya, maka sepanjang kurva irisan bidang dengan permukaan, ini sepanjang irisannya, di sini Y-nya selalu Y0 ya. Y-nya selalu Y0. Titik yang manapun pada ini. Titik yang manapun Y-nya sama dengan Y0. X dan Z-nya tentu berubah-ubah. Nah, selanjutnya kurva saya ingin menghitung kemiringan dari kurva ini, gradien laju perubahan di titik ini, di titik P tadi ini. Nah, ini saya bikin garis singgungnya, mau dihitung kemiringannya, bukan persamaan garisnya, hanya kemiringannya aja. Gitu ya. Oke. Mana? Oke. Jadi akan dicari kemiringan garis singgung di titik ini ya, terhadap kurva irisan tadi. Nah, kemudian untuk menghitungnya, saya lakukan gini. Kurva ini, kurva yang warna ungu dan garis singgung ini, saya proyeksikan ke bidang X, O, Z. Jadi ini dibawa ke kiri. Ya. Dan kita tengok dari sini, kita ngintip matanya dari sini. Jadi kalau mata kita dari sini ngelihat ke sana, ini sumbu X positif ini adalah yang ini ya, X. Sumbu setnya tetap yang ke atas. Dan kurvanya menjadi ini, lengkungan ini jadi lengkungan di sini. Nah, digambar di kanan kurvanya gitu ya. Oke. Nah, yang bagusnya itu. Ini sumbu X positif. Ini sumbu setnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi. Sepanjang kurva yang ungu ini, nilai Y-nya selalu Y0 kan? Konstan Y-nya. Sehingga kurva ini, ataupun kurva ini, hanya merupakan fungsi dari X saja. Ya. Karena apa? Karena Y-nya sama Y0. Selalu di kurva ini Y-nya nggak berubah. Jadi contohnya misal bentuknya gini. X kuadrat kali Y0 ditambah sin X kali Y akar Y0. Nah, ini Y0-nya tuh udah konstan. X-nya berubah-ubah di kurva yang ungu ini. X-nya berubah-ubah, tentunya merubah juga nilai setnya. Tapi Y-nya selalu Y0. Ini konstanta ini. Maka kemiringan garis singgungnya yang biru ini hanya bergantung kepada set fungsi X aja. Maka kemiringan itu gradiennya sama dengan turunan dari fx, y0 terhadap x saja. Atau boleh juga dz dx. Gitu ya. Karena y-nya konstanta. Nah, cuma di fungsi dua peubah kita simbolnya nggak pakai d. Tapi pakai simbol ini nih. Agak miring d-nya gitu ya. Itu bacanya do. Huruf Yunani ya. Do F, do X. Itu kemiringan garis singgung ini. Di titik, ini tadi, titik awalnya X0, Y0. Ya, setnya set 0 gitu, kalau diperlukan. Nah, simbolnya ini, do F, do X. Ngitungnya mah kayak DF, DX saja. Atau F indeks X. Yang limitnya nggak usah lah. Nih, udah kalian nggak usah perhatiin. Ini bawa ke teoritik nggak usah lah. Apalagi mahasiswa non-matematik.
Oke, jadi dari situ didefinisikanlah turunan parsial terhadap X. Kalau turunan terhadap X itu Y-nya konstan ya. Tadi di sini Y-nya konstan. Adalah ini. Do F do X sama dengan ini. Ini sama aja simbol ini terserah mau mana yang pakai. Ininya nggak usah dilihat. Supaya lebih paham, saya akan ke contoh dulu sebelum ke yang kedua. Ini contohnya. Oke, contohnya saya bahas di sini. Tentukan turunan parsial pertama, enggak semua. Turunan parsial pertama terhadap X. Nanti satu lagi terhadap Y, gitu ya. Nah, cara ngitungnya tinggal simbolnya ini. Do F, do X. Boleh juga simbolnya ini. Ya, salah satu aja, jangan nulis dua gini di ujian ya. Salah satu. Itu tinggal turunin ini. Fungsi ini terhadap X, Y-nya seperti konstanta. Jadi kita seolah memandangnya seperti gini. C pangkat 3 ditambah E X kuadrat C. Itu C-nya konstanta. Tapi jangan ditulis C. Di jawabannya ditulisnya Y ya. Nah ini kalau kita turunkan apa? 2X aja. Konstantanya ikut aja nempel. E pangkat turunannya tetap. Kali turunan atasnya terhadap X. Y-nya mah neplok aja ikutan gitu ya. Oke. Paham nggak, Ival? Hmm? Si Ival kemana lagi? Hilang. Ani, paham nih? Insya Allah, Pak. Insya Allah berarti paham dah ya. Ah, cuma, ah, lanjut lagi. Ah, sekarang saya mau membahas turunan parsial terhadap Y. Kalian udah bisa menebak cara ngitungnya sih. Tapi coba kita lihat secara geometrinya gimana. Ini kembali ada sebuah permukaan set fungsi XY. Kemudian ini ada titik P ya di permukaan itu. Nah, kemudian sekarang saya iris permukaan ini dengan bidang yang sejajar YOZ, tapi melalui titik P. Nah, itu bidangnya adalah bidang X sama dengan X0. Nilai X-nya selalu X0 di yang biru ini. Gitu ya. Pause dulu sebentar. Nah, jadi irisannya dengan bidang X sama X0. Jadi X-nya dari pusat koordinat geser sejauh X0, Y-nya bebas, eh itunya juga bebas, setnya bebas ya. Jadi bidangnya yang biru. Nah, kalau saya lihat sepanjang bidang biru, semua titik pada bidang biru, X-nya selalu sama X0. Nah, perpotongan permukaan dengan bidang saya gambar. Ini kurva yang ini. Sepanjang kurva ini, X-nya selalu X0 karena kurva ini pada bidang tadi yang biru. Hmm. Kenapa? Ival, kenapa? Hah? Ada gangguan gitu? Zoom saya? Nah, Ival, Zoom-nya nggak jelas. Ngomong apa sih, Ival? Apa? Kenapa kamu? Enggak apa kayaknya kepencet ini. Oh, ya udah. Nah, kemudian kurva ini saya proyeksikan ke bidang Y, O, Z. Dibawa ke sana. Ya, ini dibawa ke sana. Dibawa ke sana, jadi kurva di sana. Nah, gambarnya seperti yang di kanan. Ini. Oh ya, kembali kita mau ngitung garis singgung di sini, kemiringan garis singgung. Nah, ini bawa ke kanan, ke dalam, maksudnya ke dalam, ke bidang Y, O, Z.
kita lihat bahwa pada kurva yang ungu ini nilai X-nya konstan, yaitu X0. Jadi bisa kita pandang ini fungsi Y aja, karena X-nya konstan. Y aja. Jadi dia fungsi ini. Ya contohnya misalkan ini. X0 pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah eh, eh, X0 per Y gitu. Nah pokoknya yang variabel hanya Y. Yang X-nya konstanta dia di sini. Maka kemiringan garis singgungnya adalah dz dy. Ya, yang berubah hanya Y. X0-nya konstan. Jadi kemiringannya ini. Cuma di dua peubah kita nggak pakai dz dy, pakainya doset doy. Doset atau dof sama aja ya, set sama f sama aja. Dof doy atau f indeks y. Ini turunan f terhadap y. Limitnya nggak usah dilihat. Oke, itu adalah turunan parsial terhadap y. Untuk ngitungnya kalian udah nggak perlu lagi membayangkan gambar ini, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada cerita menentukan persamaan garis singgung harus kira-kira paham gitu. Yang dimaksud ini tuh yang mana, gitu ya. Oke, saya bahas ini. Jadi soalnya sekarang saya kembalikan ini tentukan semua turunan parsial pertama. Nah, artinya kita harus ngitung do f do x dan satu lagi do f do y. Atau simbolnya boleh ini juga. Caranya, caranya ini semua kita turunkan terhadap Y saja. X-nya konstan. Ya, jadi X kuadratnya karena konstan ya biarinnya konstan lama. Y-nya turunin 3Y kuadrat. Pangkat turunannya tetap. Kali turunan terhadap Y dari ini. Turunan terhadap Y diturunin ke Y hasilnya 1. X kuadratnya neplok aja kali 1. Ya, 1 nggak bisa ditulis. Begitu. Itu adalah turunan parsial pertama dan apa terhadap X dan Y. Sampai sini ada pertanyaan cara ngitungnya? Nah, kita lihat turunan parsial terhadap X hasilnya fungsi baru kan ini. Turunan parsial terhadap Y fungsi dua peubah juga fungsi baru. Nah, ini masing-masing bisa diturunin terhadap X dan Y lagi. Kalau saya turunkan si yang awalnya do F do X ini ya ini saya turunin lagi terhadap X, maka ini bisa ditulis simbolnya sebagai berikut F X X gitu ya, atau simbolnya apa do 2F do X kuadrat. Isinya apa? Tinggal si turunan terhadap X ini turunin lagi ke X. Coba kita hitung ya. F X X sama dengan simbolnya boleh ini ya. Boleh ini, boleh ini, boleh ini. Terserah. Tinggal turun ke X. Y-nya dianggap konstan lagi. Jadi yang ada X aja turunin. 2X jadi 2. Konstantanya neplok aja. Yang ini perkalian dua fungsi. Turunin terhadap X. Ini dulu, turunin terhadap X menjadi pangkat itu tetap kali turunan atasnya terhadap X. Dikali yang ini. 2XY. Ditambah, kan ini pakai rumus U kali V turunannya. Yang ini enggak diturunkan, kali sebelahnya turunkan terhadap X. 2Y. Gitu ya.
Oke. Kemudian bisa juga yang tadi do F do X. Ini yang udah saya turunkan. Mau saya turunkan lagi terhadap Y. Nah, simbolnya adalah F turun ke X. Itu tadi ini. Turunin lagi terhadap Y. Atau simbolnya D2F. Hati-hati, ini simbolnya terbalik. Nulisnya, kalau ini turun ke X dulu, baru mau diturunkan terhadap Y. Ya, ini turunan terhadap X. Mau diturunin lagi terhadap Y. Nulisnya gini. Urutannya kebalik. Pokoknya ingat-ingat aja bahasa Arab. Kalau pakai yang simbol ini. Turun ke X dulu, yaitu ini. Baru turunin ke Y. Nah, saya hitung. F, X, Y. Saya lebih senang ini karena ini urutannya dari kiri ke kanan. Jadi ini turun ke X dulu, hasilnya ini tadi. Sekarang turunin ke Y. Turunin ke Y, ini saya hapus dulu coret-coretannya ya. Kita turunkan ini terhadap Y. X-nya dianggap konstan kalau nurunin kepada Y. Nurunin terhadap Y, X-nya konstan. 2X-nya tetap, turunin yang Y-nya. 3Y kuadrat. Ditambah ini perkalian fungsi lagi. Turunin terhadap Y. Gitu ya. E pangkat tetap kali atasnya ini turun terhadap Y. 1 kali X kuadrat. Dikali V-nya 2XY. Ditambah yang ini nggak diturunkan. Dikali yang ini diturunkan terhadap Y menjadi 2X. Gitu ya. Yang ini juga ada dua macam. Ada, saya tulis di bawah aja ya. Dari yang ini ada F. Ini udah FY. Turunin lagi ke Y. Simbolnya boleh ini. Boleh juga D2F DY kuadrat. Boleh juga apa turunan dari do F do Y. Turunin lagi ke Y. Nah, kalian udah bisa nebak cara ngitungnya. Ini aja turunin terhadap Y. X-nya dianggap konstanta kalau nurunin terhadap Y. X-nya konstanta turunin terhadap Y menjadi X-nya konstanta aja. Ini menjadi 6Y. Ini perkalian lagi. Turunin terhadap Y. E pangkat itu tetap kali turunan atasnya terhadap Y. 1. X kuadratnya neplok aja. Itu ya. Yang ini, yang saya kurung itu turunan ini terhadap Y. Ditambah yang ini nggak diturunkan. Yang ini turunin terhadap Y. X diturunin ke Y karena dua-duanya variabel bebas yang nggak ada kebergantungan. X turunin ke Y itu hasilnya 0. Karena nggak ada Y-nya di sini, konstanta. X-nya sebagai konstanta, turun terhadap Y, 0. Ya, tinggal sederhanakan. Dan yang satu lagi, ada apa? F, Y, ini, si FY ini tadi, turunin sekarang terhadap X. Simbolnya, hati-hati kalau pakai simbol ini terbalik. Ininya, turun dulu terhadap Y, turun terhadap X. Jadi ini kalau yang simbol ini, ngitungnya turun terhadap Y dulu, baru hasilnya diturunin lagi terhadap X. Gitu ya. Nah, ini atau simbolnya turunan F terhadap Y dulu. Ini hasilnya diturunin lagi terhadap X. Jadi tinggal ini. Ini kita turunin terhadap X. Saya bersihkan dulu.
Turunin terhadap X menjadi apa? Ini turun terhadap X, 2X. Ini yang ada Y-nya mah neplok aja sebagai konstanta. 2X, 3Y kuadrat. Ditambah, ini perkalian lagi. Turun terhadap X. E pangkat tetap kali pangkatnya turun terhadap X menjadi 2XY kali X kuadrat ya. Ditambah E pangkatnya tetap turunan yang ini. Turun terhadap X tadi. 2X. Dah begitu. Nah, 4 ini dinamakan turunan parsial kedua. Nanti akan dipakai untuk menentukan nilai maksimum minimum fungsi dua peubah. Jadi harus mahir ngitungnya. Kalau enggak, mencari maksimum minimum ya nggak bisa. Kalau turunan parsial pertama dan keduanya nggak ngerti. Oke, yang saya omong barusan di teorinya adalah ini. Ya, parsial kedua. Yang limitnya udah nggak usah dilihat lah. Musingin. Ini yang diganti garis saya kasih warna merah karena urutnya terbalik. Kalau ini berarti turun ke Y baru turun ke X. Yang ini sama. Turun ke Y baru turun ke X. Tapi nulisnya kebalik gini. Nah, contohnya itu adalah yang saya bahas barusan. Jadi saya lewat contoh baru ini slide-nya disampaikan. Oke, hari ini kita sampai situ saja kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini di resume. Tadi ada yang nanya. Tuh, ini ada salah sedikit ya. Turunan ini terhadap X adalah tetap. Kali ini turunin terhadap X itu 2XY. Ya, betul. Terima kasih koreksinya. Ada lagi?